Dilantik sejak 2021, Muhammad Idris Imam Budi Hartono akan mengakhiri jabatannya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada tahun ini. Berbagai pencapaian telah mereka raih selama memimpin Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Jakarta. Lantas apa saja pencapaian Kota Depok? Bersama saya, Cahyani Dean, kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Wali Kota Depok, ada Bang Imam B. Hartono dalam program Bincang Megapolitan. Bang Imam, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selalu baik, harus baik kan? Amin. Dan terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini Bang Imam. Nah Bang Imam ini sebelumnya kan, saya ucapkan dulu sebelumnya selamat kepada Kota Depok yang mendapat penghargaan terbaik ya. Tipe A dari Ombudsman Republik Indonesia untuk 7 perangkat daerah. Betul. Di lingkup Pemkot Depok. Betul. Penghargaan ini diberikan atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemkot Depok. Ya. Bang Imam, sejauh ini strategi Pemkot Depok dalam peningkatan pelayanan publik hingga akhirnya mendapat penghargaan dari Ombudsman ini apa saja? Iya, jadi terima kasih ya Mbak Dean ya. Iya. Udah bisa saya silaturahim ke sini ya, bahwa pemerintah Kota Depok tuh punya keinginan bagaimana membahagiakan warga. Ya, warganya bahagia, insya Allah kami sebagai pemimpin, sebagai pelayan masyarakat, pemerintah sebagai pelayan masyarakat juga akan bahagia. Makanya kinerja terus kita tingkatkan. Berbagai hal, kritikan, masukan dari masyarakat kita lakukan sesuai dengan SOP yang kita punya. Nah, kemudahan dalam pelayanan ini, di mana zaman sekarang tuh udah nggak mesti ketemu tatap muka, tapi bisa lewat aplikasi, lewat Depok Single Window. Kita punya satu aplikasi yang mencakup seluruh pelayanan dari masalah kependudukan, kesehatan, beasiswa dan sebagainya ada di sana. Walaupun di masing-masing dinas punya aplikasi, ketika sudah masuk ke aplikasi DSW, akan masuk kepada aplikasi dinas pelayanan yang mau disampaikan oleh masyarakat apa. Ya, kalau misalkan masalah kependudukan itu luar biasa, ada Silondo Bermula ya, sistem kependudukan di Kota Depok ini. Mereka punya prinsip minta 1 kasih 3. Nah, kayak kita kan beli 1 one gate by gate one gate kan gitu ya. Iya. Beli 1 dapat 3 kan gitu. Dapat 1. Kalau di kita dapat 3. Contoh misalkan, kalau anak seorang keluarga melahirkan, seorang ibu melahirkan bayi, maka akan dapat dari kita akte kelahiran, 2 KIA, kartu identitas anak, 3 KK yang berubah karena ada anggota keluarga yang baru. Mereka cuma cukup perlu diaplikasikan, lalu nanti dikirim PDF-nya, mereka bisa print sendiri. Jadi semuanya sudah secara digitalisasi. Nggak perlu, dan itu gratis, murah, cepat kan gitu pelayanannya. Nah mungkin Ombudsman melihat seperti itu. Kami terus sebaik mungkin. Kalau nanti ada yang gaptek, kami menyediakan offline-nya. Oh, baik. Jadi silakan datang, tapi no calo-calo lah. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada calo karena memang di situ semuanya bersih dari korupsi. Itu juga mungkin salah satu penilaian, dan penilaian itu diambil bisa jadi mereka secara diam-diam mewawancari konsumen atau warga yang sedang melakukan penyelenggaraan kependudukan, dan memang benar selama ini apa yang dilakukan oleh kami tidak ada hal-hal yang menyebabkan warga menjadi kesulitan dalam pelayanannya. Berarti sejauh ini program tadi DSW ya? Depok Single Window, Single betul. Window itu sangat membantu masyarakat. Ya, dalam pelayanan, dalam pengaduan itu ada semua di situ. Sehingga mendapatkan penghargaan dari Ombudsman ini. Iya. Betul. Dan apakah program tersebut menjadi salah satu program andalan dari Kota Depok, Bang? Yes, Depok yang sebagai salah satu 100 kota yang disematkan oleh nasional sebagai Smart City. Ya, bagaimana memudahkan warga dengan Smart City ini menjadi sebuah kota dalam berbagai pelayanan yang lebih modern, lebih mudah, terjangkau, cepat. Nah, itu yang memang kita jangkau dari berbagai hal, dan alhamdulillah dari waktu ke waktu terus ada perbaikan mutu, kualitas pelayanan, sehingga
alhamdulillah kami tahun ini sudah 7 dinas yang mendapatkan penilaian baik A ya oleh Ombudsman. Selain tadi program DSW tadi, adakah program lain yang menjadi target ataupun strategi yang untuk mencapai keberhasilan Kota Depok? Iya, jadi sebagai wali kota dan wakil wali kota yang memimpin Kota Depok itu punya rencana pembangunan jangka menengah RPJMD 2021-2026 sebenarnya. Cuman karena ada pilkada serentak, jabatan kami didiskon. Walaupun itu tetap berjalan, maka fokus kami bagaimana penyelesaian dari janji kampanye yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah itu. Ya, secara umum kami kebut tuh 3 tahun karena nyata tahun keempat kami dianggap selesai. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hampir 90% lah kami menyelesaikan janji kampanye kami. Tinggal beberapa persen lagi ke depan 2025 mungkin akhirnya. Yang belum selesai itu adalah pengadaan lahan posyandu. Karena kami berjanji setiap RW wajib punya posyandu. Yang selama ini ngontrak mungkin sewa kepada orang lain, kita sekarang sudah bisa berikan lahan, kita bangunkan sehingga punya sendiri, bukan sewa lahan dari atau sewa rumah dari seseorang yang ada di RW tersebut. Jadi alhamdulillah hari ini saja saya membayarkan pembelian lahan 7,5 miliar. Ada 20 posyandu tahun 2024 ini yang dibayarkan untuk dibangun oleh pemerintah Kota Depok. Kenapa itu penting posyandu? Karena Indonesia 2045 pasti yang menjadi pemimpin kita di masa depan adalah anak-anak balita sekarang. Betul. Bayangkan mungkin usia 0 sampai 5 tahun, 21 tahun lagi mereka berusia 21 sampai 26. Mereka lah yang akan memimpin kita. Kalau nggak sehat, repot. Bagaimana Indonesia nggak bakalan maju kan gitu. Betul. Ya, dengan program posyandu yang kita sampaikan dalam janji kampanye, mudah-mudahan bisa menyiapkan Indonesia ke depan menjadi negara maju. Baik, menyinggung sedikit tadi pembangunan posyandu untuk jangka panjangnya tentunya untuk masa depan kita. Ya, Bang Imam. Kalau untuk stunting sendiri di Kota Depok bagaimana ini? Ya, alhamdulillah stunting kemarin kami tahun 2023 dapat penghargaan dari Wakil Presiden. Dapat uang cukup besar ya, sekitar 6 miliar lebih lah. Sebagai penghargaan bahwa Depok adalah punya target angka stunting di bawah nasional. Nasional itu berharap memang angka stunting minimal 14%. Kami sudah di bawah itu. Bahkan menurut hitungan teman-teman kader ya, para kader kita itu di 2,5%. Itu udah sangat jauh dari target nasional, tapi tetap masih ada. Betul. Nah, ini memang luar biasa penghargaan kami kepada para kader-kader posyandu dengan memberikan dana insentif dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mereka semangat membantu tetangganya, membantu masyarakatnya untuk sama-sama membangun generasi dengan memberantas zero stunting di Kota Depok. Oke, baik Bang Imam, ini nama Bang Imam sendiri menjadi salah satu kandidat ya, kandidat terkuat bahkan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok untuk periode mendatang. Lantas bagaimana perkembangan pencalonan Bang Imam di Pilwakot Kota Depok? Dan tapi saya minta tahan dulu untuk dijawab. Kita akan bahas ini usai jeda ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Jawa Post TV. Pemirsa, masih bersama saya Cahyani Dean serta Wakil Wali Kota Depok ada Bang Imam Budi Hartono. Baik, Bang Imam tadi sudah saya singgung sedikit sebelum jeda. Ya. Kan usai berhasil mengantarkan Kota Depok ya atas berbagai pencapaian sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Bang Imam dikabarkan nih akan maju dalam pemilihan Kota Depok November mendatang. Apa yang membuat Bang Imam ini memutuskan untuk maju dalam hajatan Pilwakot Depok nanti? Ya. Jadi boleh diceritain lah sedikit. Mau tahu atau mau tahu aja nih? Mau tahu aja, mau tahu banget malah kayaknya. Iya, jadi memang kalau kami budaya di PKS itu tidak boleh mencalonkan diri, memajukan diri lah ya untuk maju dalam berbagai hal, apakah pilkada, pemilu legislatif.
Itu nggak ada budaya PKS kayak gitu. Budaya kami itu ada sistem penjaringan. Nah, dalam penjaringan tahun ini ternyata terjaringlah saya menjadi salah satu kandidat lah di dalam pencalonan pilkada. Tapi lebih dari itu bahwa kami nggak cuma melihat potret dari partai ya, tapi bagaimana keinginan masyarakat menghadirkan pemimpin yang memang berpengalaman ya, dengan latar belakang Universitas Indonesia yang juga bagian dari Kota Depok, teman-teman di kampus gitu ya. Insya Allah akan mensupport lah ya kehadiran alumninya untuk kota di mana kita besar mencari ilmu di sana. Jadi sehingga saya kembali ke Depok, kan sebelumnya di Bandung ya, anggota DPRD provinsi. Saya ditarik jadi wakil wali kota. Alhamdulillah masyarakat percaya dan terpilih. Dan tahun ini kebetulan Pak Wali Kota sudah 2 periode, sehingga beliau nggak maju lagi. Beliau juga mensupport dari saya sebagai wakil untuk melanjutkan perjuangan beliau dalam memimpin Kota Depok. Mudah-mudahan warga setuju dan bisa ya mau memilih kembali melanjutkan apa-apa yang kebaikan yang sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota Depok. Baik, kalau tadi kan sudah dapat berbagai macam support dari berbagai kalangan, termasuk dari Wali Kota Depok sendiri ya. Betul. Bang ya. Kalau untuk dari restu partai, bagaimana nih Bang Imam? Sudah ada woro-woronya belum nih? Ya, jadi alhamdulillah warga Depok, kami dari PKS mengucapkan terima kasih atas support di pemilu legislatif. Alhamdulillah kami satu-satunya partai yang bisa, yang sudah dapat tiket tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, karena 13 kursi, minimal kan 10 kursi. Jadi kami satu-satunya partai mendapatkan lebih dari 10. Dan alhamdulillah karena saya juga sebagai ketua DPD Kota Depok, lalu juga wakil wali kota, dari hasil surveinya juga bagus, maka secara otomatis partai sudah mengeluarkan surat rekomendasi saya untuk bisa maju di Pilkada Kota Depok. Bahkan sudah mengeluarkan surat pasangan. Nah, sudah mengeluarkan surat pasangan. Ini menarik nih pemirsa. Kalau gitu bisa dijelaskan atau di-spill dikit mungkin Bang Imam, sudah ada kriterianya siapa kira-kira yang bakal. Ya kalau masyarakat Kota Depok mungkin udah bocor halus kali ya. Bocor udah tahu lah ya siapa pasangan saya. Ya insya Allah ya ciri-cirinya oke. Oke itu apa? Oranye dan kuning lah ya. Oranye dan kuning. Ini saya diajak untuk berpikir nih, oranye dan kuning nih. Nanti tebak lah ya. Ditebak. Satu tukang insinyur, satu dokter kan gitu. Jadi itu spillnya lah ya. Mudah-mudahan sampai nanti pendaftaran tidak berubah. Harapannya kan begitu. Kami sudah sama-sama sering berbincang, silaturahim. Masing-masing partai sudah mengeluarkan surat. Tinggal tunggu waktu deklarasinya saja insya Allah. Pasti masyarakat Depok juga sudah tidak sabar nih langsung deklarasinya ya Bang Imam. Ya kalau dari hasil pilek ya, kalau penggabungan dua partai ini itu kami 250-an, yang satu lagi 150 udah 400.000 suara. Sejauh jadi ini udah punya modal kuat lah untuk bisa bertarung di Pilkada Depok 2020. Tadi kan kisi-kisinya ya, orange dan kuning. Iya. Nah, adakah warna lain, partai lain yang sudah sejauh ada yang ini? bergabung, ada yang warna biru, ada yang warna merah, bisa jadi ya. Cuma ini masih dalam penjajakan. Ya kami masih terbuka kepada semua partai yang ingin bareng-bareng bangun Depok bersama kami. Gitu, nggak menutup hati, tidak menutup pintu, tapi mengajak seluruh warga, partai, lembaga, yuk kita bareng-bareng bangun Depok. Baik, kan tadi sudah disebutkan pasangan sudah ada, dukungan partai juga sudah, tiketnya ada, sudah banyak lah lantas ke depannya nih Bang Imam. Apa yang akan menjadi visi misi di Pilokot nanti? Waduh, ini boleh nih. Ntar bocoran bagi yang lain lagi enggak ya? Ya, sedikit aja kira-kira di apanya, atau ingin melanjutkan program sebelumnya atau bagaimana? Jadi kebetulan bahwa RPJPD Kota Depok rencana pembangunan jangka panjang sudah habis 20 tahun. 2005-2025 akan habis. Maka dibuat lagi oleh pemerintah Kota Depok RPJPD 2025-2045. Ya, di mana ada rule-nya, ada batasannya dari pemerintah pusat. Nggak boleh RPJPD itu keluar dari aturan yang dibuat oleh nasional. Harus ada kata maju dan berkelanjutan untuk jangka panjangnya. Jangka menengahnya berarti kan kami setiap kali 5 tahun kepala daerah baru harus mengeluarkan rencana pembangunan jangka menengah. Harus disesuaikan dengan itu. Maka kami punya visi pengennya ya
uh, meneruskan dari yang memang sudah dibuat oleh Pak Kiai Muhammad Idris dan saya, melanjutkan, menambah yang baik, membuat satu kegiatan yang lebih baru. Kita pengen punya visi Depok kota yang sejahtera untuk semua. Baik. Jadi semuanya itu karena selama ini konsep pembangunan kurang baik karena mengarah hanya kepada manusia saja. Padahal di muka bumi ini kita punya banyak selain manusia. Ada hewan, ada tumbuhan, ada air, ada udara, ada darat yang selama ini mungkin terpolusi, ada pohon ditebang, habitat hewan-hewan juga jadi hilang. Nah, akibat keserakahan manusia. Ke depan kita harus ramah lingkungan. Karena kata Presiden Jokowi bahwa ke depan kota-kota di dunia maupun di Indonesia harus memahami 3 hal. Pertama adalah green city, kota yang hijau. Kedua adalah healthy city, kota yang sehat. Yang ketiga adalah friendly city, kota yang bersahabat. Ini yang akan kita bentuk ke depan untuk Kota Depok. Mudah-mudahan ini tatanan ini akan kita lakukan agar warga Depok lebih nyaman lagi tinggal di Depok. Bukan sekedar pelayanannya, tapi dari sisi kelestarian alamnya, ya, dan ketersediaan air bawah tanahnya bisa terjamin akibat kita benar-benar melestarikan alam. Betul, saya sangat sepakat itu untuk lebih nyaman lagi masyarakatnya, lebih sejahtera lagi gitu. Karena iklim global ini yang membuat kita menjadi panas bumi kita. Kita harus pakai AC, pakai apa? Padahal dulu kita nggak pernah pakai itu, tapi enak aja. Enak-enak aja ya, kenapa sekarang? Karena banyak pohon kan. Iya, gitu ya. Betul. Jadi kita pengen mengembalikan itu semua dengan berbagai kegiatan, kebijakan yang akan kita lakukan ke depan, insya Allah. Baik, Bang Imam, masih akan kita bahas lagi yang lainnya, tapi usai jeda dulu ya, Bang Imam ya. Dan pemirsa, kita masih akan membahas yang lainnya lagi. Tetaplah bersama kami di Jawa Pas TV. Pemirsa, masih bersama saya Cahyani Dean serta Wakil Wali Kota Depok, ada Bang Imam Budi Hartono. Baik, Bang Imam, ini kan masa jabatan sebagai Wakil Wali Kota akan segera berakhir. Betul. Menurut Bang Imam, apakah semua target dan program yang selama ini dijalankan telah tuntas dilakukan? Iya, kami punya 10 janji kampanye dan kartu Depok Sejahtera. Secara umum semua sudah tercapai, kecuali tadi yang saya sampaikan, tinggal pembebasan lahan posyandu sama madrasah negeri, sanawiyah negeri, sama aliyah negeri. Alhamdulillah puluhan tahun warga menunggu. Kemarin kita sudah meresmikan MI negeri di Sukmajaya. Tahun ini dibangun sanawiyah negeri di Pancoran Mas. Insya Allah tahun depan tuntas dengan aliyah negeri di wilayah Tapos. Insya Allah 2025 semua janji kampanye Idris Imam selesai. Semuanya berarti ya, tidak hanya posyandu, juga ada dari pendidikan juga. Betul. Kalau selama ini dari targetnya sudah tercapai, apakah hasilnya sudah memuaskan menurut Bang Imam sendiri nih? Ya, kalau sudah tercapai 100% pasti kita puas. Ya, karena manusia pasti nggak ada puasnya ya. Betul. Ke depan kita akan tingkatkan lagi kalau memang masyarakat Kota Depok masih percaya sama kami kan gitu ya. Kami akan tingkatkan, kami akan selesaikan, kami akan tambahkan sesuatu yang memang kita anggap evaluasi dari tahun sebelumnya. Sehingga tadi Depok semakin baik, kita bikin happy semua lah, insya Allah. Semua warga Depok ya, tentunya ya Bang. Semua itu bukan warga aja loh. Tadi tumbuhan, hewan, air, kita bikin happy lah supaya ya kan kita nggak tahu ya bahwa alam ini sebenarnya nangis kan gitu ya. Nah kita yang harus memahami itu bahwa mereka tercemar kan sebenarnya nangis kan gitu. Ini yang kita harus perbaiki. Jangan lagi loh buang limbah ke sungai, jangan lagi buang sampah ke sungai. Betul. Nah itu yang kita ingin lakukan. Jadi memperhatikan semuanya ya, tentunya. Makanya happy semua itu bukan happy kepada manusia aja, tapi semua yang ada di muka bumi ini
kita akan perhatikan mereka biar happy. Sangat menarik ini memang, tidak Siap. hanya warga Depok saja, Betul. tapi semuanya ya Bang. Betul. Nah sejauh ini pencapaian sudah dilakukan, target juga hampir 100% ya bisa dikatakan Ya. begitu ya Bang Imam ya. Adakah pekerjaan rumah yang nantinya akan dilakukan dalam waktu dekat ini gimana nih Iya, Bang Imam? pekerjaan rumah masih ada. Masih Kami ada. punya beberapa persoalan ya. Oh, ya. Sebuah kota di Indonesia dimanapun punya persoalan yang mirip lah di kota-kota besar. Terkait masalah kemacetan, Ya. terkait masalah banjir, terkait masalah sampah, terkait masalah tenaga kerja. Nah ini yang kita harus selesaikan. Tapi alhamdulillah program-program yang kami buat untuk pengurangan pengentasan pengangguran itu bisa kita lakukan dan penurunan angka itu sangat signifikan dengan program dari Wirausaha 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Kita ajak jalan-jalan anak-anak muda ke Jepang, magang 3 tahun, mereka punya skill yang bagus sehingga bisa bersaing dalam bursa tenaga kerja dan hal-hal skill lainnya yang kita sudah berikan. Alhamdulillah itu menurunkan angka pengangguran. Termasuk di dalamnya kami juga di bidang pendidikan, kami berikan beasiswa. Warga Depok nggak boleh nggak ada yang sekolah, semuanya harus sekolah. Tapi nggak mesti di negeri. Kalau nggak di negeri mereka nggak punya uang, kita kasih beasiswa. SD 2 juta, SMP 3 juta, SMA 2 juta, kuliah 15 juta. Jadi ke depan harapan saya memang satu keluarga, satu sarjana minimal ada. Karena ini terjadi di diri saya. Ya bapak saya tuh bukan orang yang punya rumah kontrak, anaknya 7, supir gitu kan. Tapi alhamdulillah saya jadi sarjana Universitas Indonesia dan ternyata Allah takdirkan jadi wakil wali kota. Nah itu yang menginspirasi saya harus ngajak nih warga Depok untuk bisa sukses seperti saya. Betul. Dengan cara membantu mereka melalui program-program pemerintah. Baik, nah tadi kan sudah banyak sekali yang dijabarkan oleh Bang Imam. Kalau saya boleh tahu nih Bang, adakah suka dukanya selama memimpin dari Kota Depok? Tentunya pasti ada dong, ya kan? Iya, Gimana? ya pasti. Ya kalau sukanya, ya alhamdulillah kita bisa membantu banyak orang ya. Kalau saya personal membantu seseorang paling 1-2 orang. Tapi kalau sebagai pemimpin itu ribuan orang kita bantu. Ya contoh beasiswa saya kasih. Saya sebagai pribadi punya gaji misalkan 10 juta, kita kasih beasiswa sebagai bapak angkat 1 juta misalkan. 1 orang atau 2 orang saja. Tapi kalau sebagai pemerintah tadi bisa ratusan orang bahkan 22 ribu beasiswa setahunnya kita bisa ngasih ke mereka. Itu baru satu sisi pendidikan. Dari sisi bantuan pangan ada lagi. Santunan kematian ada lagi. Jadi sesuatu yang mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kami gitu ke depan dicatat sama Allah untuk dapatkan pahala di sisinya kan gitu ya. Baik. Yang kedua kalau sedihnya memang masalah waktu. Waktu? Iya, jadi Kenapa waktunya tuh kalau kayak kru saya, ajudan saya kan 3 hari masuk, 3 hari libur kan gitu ya. Kalau saya nggak 3 hari masuk, 3 hari masuk, 3 hari masuk terus itu nggak ada liburnya. Jadi waktu untuk keluarga memang sudah sebagai komitmen kami ya, baik istri saya, anak-anak saya bilang bahwa ketika saya jadi pejabat publik, memang waktu saya untuk sebagai keluarga, ayah, sebagai abi, memang sangat terbatas. Sedihnya itu aja, sangat jarang. Waktu itu sangat berkualitas lah, sangat berharga bagi kami untuk bersama-sama dengan keluarga. Tapi itulah bahwa pemimpin harus memimpin kepentingan mengabdikan dirinya ya. Kepentingan negara, kepentingan warga di atas kepentingan golongan dan keluarga. Betul. Gitu. Nah, kalau sudah tadi diceritakan sedikit sukanya sudah banyak. Kalau ada pengalaman berkesan mungkin Bang Imam selama menjabat sebagai wakil wali kota berkesan, yang paling berkesan gitu selama ini, yang mungkin ada sesuatu yang haru atau seperti apa? Iya, saya haru ketika bisa menolong para disabilitas. Disabilitas, ya. Bisa diceritakan gimana tuh? Iya, jadi mereka mengalami kesulitan misalkan nggak punya kursi roda gitu ya. Karena tidak terkomunikasikan dengan banyak pihak, alhamdulillah kader-kader PKK atau kader-kader RT RW gitu ya memberitahu bahwa butuh nih mereka untuk bantuan itu. Ya alhamdulillah kami bisa memberikan kursi roda. Tapi ada peristiwa yang sedih lagi tentang pasti COVID. Pada saat waktu Pada COVID? saat COVID. Kebetulan kami menjabat pada waktu COVID 2021 tuh sedang tinggi-tingginya COVID. Bang Imam? Apa karena kasus pertama dari Depok, bukan? Ya bisa jadi Gimana? itu ya. Tapi memang lebih sedih adalah bagaimana rumah sakit kehabisan oksigen. Lalu juga obat-obatan. Banyak setiap hari ambulan lewat. Terus pemakaman kami harus nambah. Wah itu sebagai pimpinan
sedih banget pasti. Pada saat COVID Iya, itu. karena banyak sekali warga yang menjadi korban akibat itu. Baik. Tapi kami semaksimal mungkin memang membantu meringankan dengan berbagai hal. Baik. Nah, berbicara Kota Depok, dari pandangan Bang Imam sendiri, bagaimana Kota Depok di mata Bang Imam? Iya, jadi kebetulan saya tuh sebenarnya bukan orang Depok ya, orang Jakarta. Ini orang Depok tuh baik banget. Pertama, saya boleh tinggal di sana. Kedua, dikasih istri orang Depok. Orang Depok asli Iya, ya? orang Depok asli, orang Cagar Alam kan gitu ya, Pancoran Mas. Anak-anak saya semua lahir di Depok. Saya kuliah di UI di Depok. Bukan itu aja, warga Depok memberikan mandatnya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk jadi anggota dewan, untuk menjadi wakil wali kota. Jadi warga Depok luar biasa, sangat baik ke saya pribadi. Saya bersyukur sekali tinggal di Depok. Ini bagi warga yang pengen tinggal di Depok, warganya ramah-ramah, welcome, bahkan tadi dikasih anaknya untuk dinikahi kan gitu. Jadi luar biasa Depok, sangat berkesan banget. Makanya kami betah, dan dari sisi evaluasi juga ternyata salah satu kota yang diminati dalam urbanisasi itu Kota Depok. Karena pertambahan penduduknya cukup signifikan. Dulu waktu saya tahun 99 masih kurang dari 1 juta. Sekarang sudah 2 juta. Jadi cukup tinggi penambahan penduduk di Kota Depok, baik lahir maupun orang yang datang ke Depok. Karena nyaman, ada Universitas Indonesia, warganya tadi nyaman. Kita kan Indonesia kecil, semua suku ada di sana. Sudah sangat melekat sekali lah Kota Iya, Depok betul. bagi seorang Bang Imam. Jadi Tentunya kalau kan. dalam satu nyanyian saya gini, boleh nggak nyanyi ya? Boleh, kenapa Kampung Bang? kita, Depok namanya, kini udah menjadi kota. Ada Jawa, Betawi dan Sunda, ada juga suku yang lainnya. Waduh, nah, Depok ya. Depok gitu loh. Baik, nah kalau ke depannya ini Bang Imam, bagaimana yang akan dilihat Bang Imam untuk Kota Depok ke depannya? Akankah semakin maju atau bagaimana? Apa yang akan Bang Imam berikan bagi Ya, Kota Depok? jadi kalau Depok akan maju tergantung nanti pemimpinnya ya. Kalau pemimpinnya visi, ya, pengalaman, insya Allah Depok akan lebih maju lagi. Karena orang kan pakai minyak angin aja nggak boleh jajal-jajal kan gitu ya. Oh iya, betul. Apalagi jadi pemimpin, nggak boleh jajal-jajal. Yang sudah pengalaman ya, yang mudah-mudahan bisa memimpin Kota Depok. Secara tidak langsung ada kode tersiratnya ini. Jangan yang asal begitu. Itulah ya. politisi kan gitu. Ya, Depok bagi saya itu adalah, Depok adalah kota yang saya cinta. Depok ku bela, Depok ku cinta, Depok ku bangun, ya. Depok kita sama-sama bareng-bareng kita bangun bersama di Kota Depok yang kita cintai. Baik. Bagi saya seperti itu. Jadi kedepannya memang sudah siap untuk kembali membangun Kota Bismillah, Depok untuk lebih bismillah. baik tentunya ya Bang Imam ya. Ya harus ya, lebih karena baik. kan memang orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik daripada kemarin. Orang yang merugi, orang yang lebih buruk daripada yang kemarin. Kita pengen jadi orang yang beruntung, jadi kota yang beruntung, ke depan bisa lebih baik daripada yang kemarin. Baik Bang Imam, saya tunggu kebijakan-kebijakan ke depannya untuk Siap. dilanjutkan lebih baik tentunya bagi Kota Depok ya. Amin, amin. Dan Bang Imam dan juga pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih untuk Wakil Wali Kota Depok, Bang Imam Budi Hartono yang telah hadir bersama kami tentunya di studio Jawa Pos TV ya Bang Imam ya. Terima kasih banyak, dan pemirsa, saya Cahyani Dean sudah harus pamit undur diri dari program Bincang Megapolitan, dan tetaplah bersama kami di Jawa Pos TV.